Hai semua, apa kabar? Semoga baik. Di kesempatan ini gue akan menceritakan alur cerita film Who I Am yang rilis tahun 2014. Film yang menceritakan tentang kisah sekelompok hacker bernama Clay. Jadi tanpa basa-basi mari kita mulai. Film diawali dengan diperlihatkannya seorang laki-laki muda yang merupakan salah satu hacker paling dicari di dunia. Dia bernama Benjamin dan inilah kisahnya. Benjamin sedang berada di ruang interogasi di mana di sana dia hanya ingin diinterogasi oleh seorang wanita bernama Hane yang merupakan ketua penyelidik di Europol. Di sana Benjamin menceritakan tentang hidupnya yang sejak kecil tidak pernah dianggap oleh orang-orang sekitarnya. Ayahnya meninggalkannya saat kecil dan ibunya juga telah meninggal sejak kecil karena bunuh diri, jadi selama ini dia dibesarkan oleh neneknya. Hane tidak peduli dan meminta Benjamin untuk menceritakan yang sebenarnya tentang benarkan dia adalah sosok di balik Who I Am dan apa yang dia ketahui tentang Clay dan Friends. Benjamin menjelaskan pada Hane untuk bersabar dan fokus saja dengan cerita yang akan dia bawakan karena setiap detail itu penting. Benjamin melanjutkan ceritanya, belajar bahasa komputer sejak umur 14 tahun Benjamin akhirnya menemukan sesuatu yang dia kuasai, baginya di kehidupan nyata dia bukanlah siapa-siapa tapi di dalam dunia maya untuk pertama kalinya Benjamin merasa dianggap. Darknet adalah tempat di mana hacker-hacker seperti Benjamin berkumpul dalam dunia maya. Di sana ada banyak hacker-hacker hebat namun ada satu yang merupakan dewanya dari para hacker, dia adalah MRX. Tidak ada yang tahu siapa dia dan di mana keberadaannya namun semua hacker sangat memujanya, mampu meretas semua sistem dan tidak pandang bulu dalam melakukan penyerangan. Bagi para hacker dia adalah superhero dan semua hacker ingin menjadi seperti MRX. Begitupun dengan Benjamin, dia ingin sehebat MRX, bahkan MRX bisa menciptakan program manipulasi apotek online agar bisa mendapatkan Ritalin yang merupakan narkoba sehingga penggunanya ketergantungan dan tidak merasa ngantuk. Dengan segala kehebatan MRX dia disebut sebagai penggerak dari para hacker. Benjamin menyukai seorang wanita bernama Mari sejak masa sekolah namun Benjamin yang introvert dan pemalu membuat selama ini perasaannya terpendam bahkan untuk menyapa Mari saja Benjamin tidak berani. Pada suatu hari Benjamin yang bekerja sebagai seorang pengantar pizza disitulah Benjamin kembali bertemu dengan Mari. Mari secara random meminta tolong Benjamin untuk mencuri soal ujian agar Mari bisa lulus ujian tersebut karena Mari sudah putus asa. Benjamin tidak mengiyakan tapi tidak menolak. Malamnya Benjamin terus berpikir tentang permintaan Mari dan Benjamin benar-benar membobol sistem fakultas Mari untuk mendapatkan soal tersebut dan berharap aksinya membantu Mari mendapatkan soal ujian bisa membuat Mari mengingat Benjamin yang merupakan teman lamanya dan bisa mengenal Mari lebih lagi. Saat Benjamin melakukan aksinya sayangnya dia kepergok oleh satpam sehingga dia disidang dan mendapat hukuman pelayanan masyarakat untuk membersihkan kota. Saat menjalankan hukuman Benjamin bertemu dan berkenalan dengan seorang bad boy bernama Max yang punya ketertarikan pada dunia hacker. Saat tahu Benjamin bisa meretas dan membaca bahasa mesin, Max langsung mengajaknya untuk ikut bersama bertemu dengan teman-temannya. Di sebuah rumah yang penuh dengan orang-orang mabuk karena party, Max memperkenalkan Benjamin kepada teman-temannya, ada Stefan dan Paul. Sekarang mereka berempat dengan kelebihan masing-masing dalam bidang hacker saling mengatakan keahlian mereka, tapi Paul seperti belum percaya pada Benjamin sehingga dia meminta Benjamin untuk membuktikan bahwa dia benar-benar mampu meretas. Benjamin membuktikan dengan meretas jaringan listrik sehingga listrik satu komplek perumahan menjadi mati. Tidak lama polisi tiba dan menggerebek rumah yang diisi orang-orang party dan di sana mereka berempat kabur tetapi Max secara sengaja menarik Mari yang juga ada di party itu untuk kabur dari polisi. Saat sedang kabur dan memilih berpencar disitulah Mari berbicara dengan Benjamin bahwa dia mengingat Benjamin yang merupakan teman satu kelasnya dulu. Hal itu membuat Benjamin senang. Beberapa hari kemudian Benjamin kembali bertemu dengan Max. Di sanalah mereka sama-sama tahu kalau mereka mengidolakan orang yang sama yaitu MRX. Max mengajari Benjamin cara untuk percaya diri dengan mengajak Benjamin berpura-pura sebagai customer yang mendapatkan barang tidak sesuai pesanan, padahal struk yang dibawa oleh Max adalah hasil dapat di tong sampah, tapi dengan kepercayaan diri saat bicara dia berhasil mengelabui petugas toko dan mendapatkan yang dia mau. Setelah itu Max mengajak Benjamin untuk ikut dalam misi bersama dengan Stephen dan Paul.
Mereka berhasil mencuri sebuah mobil untuk mereka gunakan dalam misi ini. Paul sempat marah pada Max karena mengajak Benjamin sedangkan mereka baru kenal dan belum tahu apakah Benjamin bisa untuk dipercaya. Namun Max meyakinkan Paul bahwa Benjamin itu sangat polos jadi dia tidak bisa berbohong. Saat tiba di tempat Stefan dan Benjamin bertugas untuk masuk dan menyadap jaringan komputer di dalam sedangkan Paul dan Max menunggu di mobil dan mengurus bagian lainnya. Benjamin yang baru pertama kali melakukan hal seperti ini merasa sangat gugup, hingga akhirnya dengan kamera dan jaringan yang telah disadap mereka menunggu puncak momen di mana mereka mengganti video disediakan menjadi video tidak senonoh yang seharusnya tidak ditayangkan. Hal ini menghebohkan acara tersebut sehingga para penjaga yang melihat mobil mereka mencurigakan langsung mengepung dan mengejar mereka, namun mereka berhasil kabur sejak saat itu mereka menjadikan rumah nenek Benjamin sebagai markas. Hane tidak percaya dengan kebenaran cerita Benjamin, namun Benjamin mampu membungkam Hana dengan mengatakan hal-hal privasi Hane yang membuat Hane kaget karena Benjamin bisa mengetahui banyak informasi penting tentang diri dan masa lalunya namun Hane tetap bersikap biasa saja walau nyatanya dia kaget. Max sangat bangga dengan aksi mereka sehingga menyarankan untuk memberi nama pada kelompok ini. Max memiliki ide untuk membuat video dengan topeng yang nantinya akan disebarkan sehingga mereka bisa terkenal tapi tidak ada yang tahu mereka siapa. Paul tidak setuju dan menganggap ini tidak penting namun Max bersikukuh bahwa ini adalah salah satu langkah agar mereka bisa menjadi hacker terkenal. Paul menyarankan pengambilan suara paling banyak antara dia dan Max. Stefan memilih Max, Benjamin pun memilih ide Max jadilah Paul mau tidak mau tetap mengikuti ide Max. Benjamin menyumbang ide dengan nama Clay sebagai nama kelompok mereka memiliki makna badut menertawakanmu yang bermakna mereka hanya bersenang-senang di balik topeng. Semua setuju dan sekarang mereka benar-benar menyebut diri mereka adalah Clay. Dengan nama baru tersebut mereka melakukan banyak aksi seperti pada sistem keuangan negara, perusahaan farmasi besar, dan mereka sangat menikmati aksi mereka yang bagi mereka itu sangat menyenangkan. Clay semakin dikenal video mereka semakin banyak yang menonton, dan Clay meretas apa saja yang mereka temukan dibantu dengan Ritalin sebuah narkoba yang membuat mereka terus melek tanpa ngantuk. Bahkan Clay sudah menjadi topik hangat bagi banyak orang hingga TV pun mengabarkan tentang aksi mereka dan menduga-duga siapakah di balik Clay. Saat sedang berbelanja Benjamin bertemu dengan Mary, mereka berbicara namun Benjamin sangat kaku sehingga Max gemes sendiri melihatnya. Max mengajak Benjamin untuk melihat aksinya mengajak seorang cewek berbicara Benjamin yang melihat Max dengan mudah mencairkan suasana saat berbicara dengan Mary Benjamin hanya diam melihat Max tidak kaget baginya melihat aksi Max tersebut. Max terlihat frustasi karena dia sangat menantikan reaksi MRX terhadap Clay, namun saat seorang bertanya pada MRX tentang tanggapannya terhadap Clay, MRX malah tidak mengetahui siapa itu Clay membuat Max menjadi marah karena selama ini MRX tidak peduli dengan aksi-aksi Clay karena di luar sana masih banyak hacker dengan aksi lebih besar. Di sisi lain selama ini Hane menangani kasus besar dengan mencari tahu siapa Friends yang merupakan sekelompok hacker besar yang berhasil menyerang server Angkatan Darat Jerman. Friends berjumlah 4 orang dan merupakan bagian dari Russian Cyber Mafia yang dalam beberapa tahun terakhir selalu meretas target internasional, namun hingga saat ini Hane belum mampu menyelesaikan kasus Friends ini membuat jabatannya menjadi goyah. Max yang frustasi karena kecewa pada MRX mengajak Stefan untuk meminjam laptop Paul. Max ingin menang dalam lomba besar di dalam radio dan dengan laptop Paul Stefan berhasil memanipulasi saluran telepon sehingga hanya saluran telepon Max saja yang bisa tersambung pada siaran radio membuat Max berhasil menang dalam lomba itu dan mendapatkan hadiah utama yaitu mobil sport, yang mereka gunakan untuk bersenang-senang. Clay mendapatkan sebuah pesan dari MRX yang isinya adalah sebuah hinaan dari MRX tentang Clay yang masih cupu untuk dianggap sebagai hacker. Hal itu membuat Max marah. Benjamin mengajak untuk melakukan peretasan yang lebih besar bahkan sangat bahaya yaitu meretas dinas rahasia Jerman. Paul tidak setuju namun Max dan Stefan setuju karena itulah tujuan mereka sekarang melakukan aksi yang gila jadilah mereka benar-benar melakukan aksi tersebut. Dimulai dengan mendatangi tempat pembuangan sampah kertas, di sana mereka mencari informasi tentang salah satu karyawan, lalu mengirimkan email dengan sebuah link yang jika diklik oleh karyawan itu maka Clay mendapatkan akses untuk meretas. Namun itu belum menyambungkan mereka pada akses utama sehingga mereka berpura-pura masuk dengan mencuri identitas kebersihan.
mereka berhasil masuk melakukan peretasan, menutupi wajah mereka dengan topeng, berbagi tugas dengan waktu yang sudah ditentukan. Setelah berhasil meretas dinas rahasia Jerman, mereka sangat senang dan ikut party mabuk-mabukan untuk melampiaskan perasaan bahagia mereka, hingga Benjamin melihat Max sedang berciuman dengan Mary. Benjamin marah, dia mengusir semua anggota Clay dari rumah neneknya. Max yang melihat Benjamin marah kepadanya karena dia mencium Mary ikut terbawa emosi dan mengatakan bahwa Benjamin tidak bisa apa-apa tanpa anggota Clay lainnya. Hal itu semakin menyulut marah Benjamin hingga akhirnya Benjamin melakukan hal gila dengan mengirim data milik dinas rahasia Jerman yang ia curi tanpa sepengetahuan anggota Clay lainnya kepada MRX. Anggota Clay berhasil masuk ke dalam rumah Benjamin. Di sana Max berkelahi dengan Benjamin. Paul dan Stefan hanya bisa melihat saja, tidak ada yang ingin ikut campur. Saat sedang berkelahi, Paul tidak sengaja melihat berita di TV dan langsung menyuruh Max dan Benjamin diam dan memperhatikan TV. Berita mengenai kematian seorang hacker terkenal Krypton yang kematiannya dikaitkan dengan serangan pada dinas rahasia Jerman dan ditemukan beberapa data yang hilang. Semua anggota Clay panik karena mereka dituduh membunuh Krypton. Mereka juga bingung mengapa bisa ada data yang hilang, padahal mereka hanya menyerang printer agar mencetak foto topeng mereka. Mereka lakukan pada semua printer agar seluruh bagian kantor diisi oleh topeng Clay dan tidak mencuri data apapun. Namun Benjamin mengatakan bahwa dialah yang mencuri data itu karena kesal dengan Max karena mencium Mary dan mengatakan bahwa Benjamin tidak bisa apa-apa tanpa Clay. Benjamin jadi merasa marah dan memutuskan mengirimkan data curiannya pada MRX untuk menunjukkan bahwa dia bisa tanpa Clay. Hal itu membuat semua panik. Stefan ingin pergi untuk mencari kesenangan lainnya, sedangkan Max dia ingin Benjamin menyerahkan diri pada polisi karena ini adalah salahnya. Paul tidak setuju, dia tidak ingin mengorbankan salah satu dari mereka, semua harus sama-sama menghadapi ini. Benjamin memohon pada Stefan untuk tidak pergi dan membantunya mencari MRX karena selama ini yang menjadi target Europol adalah MRX dan Friends, bukan mereka. Paul setuju dengan perkataan Benjamin dan akhirnya Clay kembali bersama untuk menemukan MRX. Clay menggunakan komputer umum agar tidak mudah dilacak, namun saat-saat Benjamin bertemu MRX di jejaring maya itu, petugas Europol menemukan mereka dan mengejar, tapi mereka berhasil kabur. Di tempat lain, Hane harus mengikhlaskan jabatannya dan dia telah menemukan penggantinya ini karena dia hingga sekarang belum bisa menyelesaikan misi tentang Friends, namun Hane telah menemukan salah satu anggota Friends yang menjadi incaran utama dia ternyata adalah MRX. Benjamin memberitahu Hane tentang apa yang disampaikan MRX ketika mereka sempat bertemu di jaringan maya itu. MRX ingin Benjamin mengirim sebuah trojan yang dapat memanipulasi penyelidikan. Hane bertanya tentang apa yang Benjamin inginkan. Benjamin ingin informasi tentang MRX yang dia punya ditukar dengan pembebasan Clay dari jeratan hukum. Karena Benjamin ingin membuktikan bahwa MRX lah yang berada di balik kematian Krypton. Agar bisa mendapat koneksi ke komputer MRX, Clay harus masuk lebih dalam lagi dalam trik MRX. Stefan pun bertugas membuat sebuah program yang akan digunakan MRX untuk masuk ke dalam server Europol dan Clay bisa masuk dan mengakses laptop MRX. Jadi itulah rencana yang mau dilakukan oleh Clay. Namun Clay kesulitan untuk melakukan aksinya lagi karena semua akses seperti tertutup untuk mereka, tidak bisa lagi dengan link surel maupun dengan tempat pembuangan sampah. Bahkan Clay mencoba masuk lewat saluran pembuangan, namun nyatanya di sana pun pintunya terkunci hingga saat ingin memaksa masuk tangan-tangan Max tertancap oleh paku. Namun Benjamin melihat anak-anak sekolah yang baru keluar dari Europol seperti baru melakukan studi tour. Salah satu name tag milik salah satu anak tadi terjatuh dan dengan itu Benjamin masuk dengan mengelabui satpam yang awalnya tidak memberinya izin, namun merasa kasihan pada Benjamin karena dia mengaku bahwa dompetnya tertinggal. Di dalam perusahaan Europol, Benjamin berhasil memasang alat milik Paul. Benjamin bisa mengelabui dan mengakses jaringan Europol. Dengan kode akses yang diberi MRX, Benjamin tinggal menyerahkan server jaringan Europol pada MRX. Namun nyatanya MRX sangat licik. Setelah Benjamin memberikan yang MRX minta, Benjamin malah masuk dalam perangkap MRX. Jaringan Europol menyala menangkap wajah Benjamin yang seharusnya sesuai rencana adalah wajah MRX yang tertangkap. Benjamin panik, petugas Europol mengejarnya. Saat tiba di kamar hotelnya, dia melihat Max, Paul dan Stefan telah mati terbunuh. Benjamin selesai dengan ceritanya. Hane menanyakan apa yang Benjamin mau.
sebuah perlindungan hukum tapi nyatanya Franz telah mengetahui Benjamin siapa, atau sebuah identitas baru. Benjamin mengiyakan ucapan Hane untuk itulah dari tadi Benjamin menceritakan semuanya. Namun Hane bertanya bagaimana cara Benjamin akan menjebak MRX. Benjamin akan menyerang MRX melalui titik terlemah MRX yaitu harga dirinya. Hane meminta bantuan teman kerja satu timnya untuk mengizinkan Benjamin menggunakan perangkat kantor dan menjebak MRX karena Benjamin satu-satunya harapan untuk membawa Ropol pada MRX. Benjamin menyerang MRX di jejaring sosial berpura-pura sebagai MRX dan mengatakan hal-hal buruk tentang MRX. Kedatangan MRX asli mendapat cemooh oleh hacker lain. Mereka mulai ngata-ngatain MRX sebagai pembunuh Krypton dan orang yang selama ini menjual identitas hingga MRX yang bekerja untuk pemerintah. Cemooh demi cemooh MRX asli dapatkan. MRX tampak bingung sampai dia melihat ada sosok menyerupai dia memaki sosok itu menanyai siapa dia sebenarnya. Benjamin membuka topengnya mengatakan impas pada MRX karena sekarang keberadaan MRX telah telacak, dan akhirnya MRX pun ditangkap. Hane menunjukkan foto MRX yang ternyata adalah Sean Dunham berusia 19 tahun dari New York. Hane merasa janggal ketika melihat luka di tangan Benjamin. Luka itu sama seperti luka yang Benjamin ceritakan padanya namun luka itu seharusnya ada pada Max. Hane mulai mencari tahu tentang Benjamin. Hane mendatangi rumah nenek Benjamin melihat-lihat isi di dalamnya mendapatkan bungkus Ritalin semakin membuat Hane curiga. Hane mendatangi Mari bertanya kepada Mari apakah dia mengenal Benjamin. Mari pun mengiyakan. Hane lanjut menanyakan apakah benar beberapa bulan ini mereka sering bertemu. Mari pun mengelak dia bahkan hanya tahu Benjamin adalah teman satu kelasnya dahulu tidak lebih apalagi bertemu setiap hari karena semua orang juga sepakat bahwa Benjamin adalah orang yang aneh. Hane semakin merasa janggal lalu mendatangi dokter yang selama ini merawat nenek Benjamin bertanya tentang Benjamin dan mendapatkan fakta mengejutkan tentang Benjamin. Yang ternyata benar dia itu tertutup dan ibunya telah bunuh diri saat ia masih kecil dan tentang ibu Benjamin yang menderita kepribadian ganda dengan 4 kepribadian yang bisa diturunkan pada anaknya. Dengan dipicu oleh beberapa zat salah satunya adalah Ritalin tak cukup itu Hane menjenguk nenek Benjamin dan melihat ada kotak peluru yang terbuka dan tidak ada isinya. Hane seperti mendapatkan jawabannya. Hane langsung mendatangi Benjamin menyerang berbagai pertanyaan tentang luka di tangan Benjamin yang seharusnya luka milik Max. Kunci mobil yang Benjamin kata Stefan yang mengendarai namun kuncinya ada padanya dan tentang Paul yang kehilangan ibunya saat kecil, dan terakhir tentang peluru yang Benjamin beri pada Hane dan mengatakan itu adalah bukti peluru dari serangan pada anggota Clay, ternyata itu adalah peluru zaman Perang Dunia Kedua peninggalan kakek Benjamin. Semua adalah Benjamin tidak ada Max Stefan Paul semua itu hanya ilusi Benjamin dalam berbagai karakter di kepribadiannya. Hane meyakini Benjamin bahwa semua itu adalah dia bahwa Benjamin menderita kepribadian ganda. Benjamin mengelak dia tidak percaya namun Hane berkata bahwa Clay hanyalah Benjamin seorang. Hane menjelaskan dengan tenang bahwa tidak ada mayat jika memang anggota Clay lainnya mati, bahkan nama hotel yang disebutkan Benjamin saja tidak ada itu hanya karakter lain dari kepribadian Benjamin. Dan dengan berat hati Hane harus mengatakan bahwa Benjamin tidak dapat menerima program perlindungan saksi. Benjamin marah dia terus mendesak Hane. Hane tidak tega melihat Benjamin yang nyatanya telah membantunya mengungkapkan siapa MRX dan membantunya menyelesaikan misinya namun dia tidak bisa apa-apa. Keesokannya Hane mendapatkan banyak pujian untuk selesainya misi hacker ini namun ia tak merasa bahagia. Hane merasa gelisah. Hane mengantarkan Benjamin menuju pengadilan dia secara mendadak ia menarik Benjamin untuk pergi ke sebuah ruangan, di mana Hane memberikan waktu 5 menit agar Benjamin bisa meretas program perlindungan saksi. Benjamin pun menanyakan bagaimana Hane nanti saat ditanya Hane dengan santainya mengatakan bahwa Benjamin kabur saat mau dibawa ke pengadilan. Hane pun mengantarkan Benjamin pergi jauh sebelum berpisah Hane meminta Benjamin untuk berjanji tidak meretas lagi dan Benjamin mengiyakan. Sebelum pergi Hane meminta agar Benjamin mengajarkan trik sulap kubus yang pernah Benjamin katakan sebagai landasan pemikiran hacker. Benjamin melihatkan bagaimana dia menyembunyikan 3 kubus lainnya dan membiarkan 1 kubus terlihat dan berkata pada Hane ini seperti halnya manusia hanya melihat yang ingin mereka lihat. Benjamin mengajarinya dan meninggalkan kubus kotak itu di mobil Hane.
Hane terlihat lega namun saat mengambil kubus itu dan menaruhnya ke saku Hane langsung bersadar dengan jumlah kubus 4 dan itu seperti jumlah anggota Clay, 3 kubus yang disembunyikan adalah Max Stefan Paul dan 1 kubus yang terlihat adalah Benjamin. Max Stefan Paul bukan karakter kepribadian Benjamin mereka benar-benar ada, selama ini mereka sengaja merekayasa cerita agar bisa bebas tanpa mengorbankan salah satu dari mereka. Mereka benar-benar melakukan trik sulap kubus pada rencana mereka, Mari pun juga terlibat di dalam aksi ini. Benjamin sengaja memaku tangannya agar sama dengan luka di tangan Max. Paul bertanya tentang bagaimana dengan Hane apakah dia tidak akan diperiksa. Benjamin mengatakan bahwa Hane tentu akan diperiksa namun Hane telah siap karena dia telah mendapatkan apa yang dia inginkan. Selesailah kisah Benjamin si hacker jenius cerita berakhir. Terima kasih telah menonton dongeng tidur ini.